Pembelaan teradu. Bahwa teradu menganggap rekaman diperoleh secara ilegal, tidak sah, sehingga tidak bernilai dalam pembuktian. Bahwa teradu tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang berkaitan dengan isi rekaman maupun pertemuan kedua dan ketiga. Bahwa teradu hanya membenarkan pertemuan pertama pada tanggal 23 April 2015 sekitar jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat di kantor teradu. Bahwa teradu tidak memberikan jawaban tentang adanya pertemuan kedua dan ketiga sehingga keterangan teradu sangat tidak memudahkan pemeriksaan untuk mencari kebenaran terhadap peristiwa etik yang dituduhkan. Bahwa teradu tidak memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai kebenaran suatu peristiwa sehingga teradu patut diduga menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin MKD mendapatkan kebenaran material dalam perkara teradu. Tentang rekaman, bahwa keterangan dan pembelaan teradu sangat tidak beralasan dan tidak berdasar karena Mahkamah Kehormatan Dewan adalah persidangan etika, bukan persidangan hukum pro justisia. Akan tetapi isi rekaman yang dijadikan dasar pengaduan yang dibenarkan oleh saudara saksi Ma'ruf Samsudin sebagai saksi yang mengalami, mengetahui dan mendengar tentang adanya suatu peristiwa pertemuan yang dilakukan dengan saudara Setia Novanto, bahwa isi rekaman juga tidak dibantah oleh teradu. Hal tersebut adalah sangat beralasan untuk dijadikan alasan pertimbangan putusan etik sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf D Peraturan DPR RI. Di sisi lain, pihak teradu tidak membantah isi rekaman sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk sebagaimana pasal 27 huruf F Peraturan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam barang bukti original yang merupakan alat perekam. Rekaman tidak bisa dihadirkan dalam sidang MKD. Barang bukti tersebut digunakan oleh Kejaksaan Agung dalam proses pro justisia. Bahwa rekaman terkonfirmasi isinya sesuai dengan yang diperdengarkan dalam sidang MKD oleh saksi Ma'ruf Samsudin. Bahwa rekaman bisa dijadikan alat bukti ketika yang melakukan perekaman menjadi saksi dan membenarkan tentang isi rekaman tersebut. Alasan-alasan terbuktinya unsur pelanggaran etik. Bahwa alat bukti yang didapatkan baik dalam proses penyelidikan dan proses persidangan saling berhubungan satu sama lain. Alat bukti berupa keterangan pengadu yang dikualifikasikan sebagai testimoni di auditio dalam pasal 171 HIR ialah kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Akan tetapi dalam hal menimbang nilai kesaksian pengadu, hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi. Persesuaian atau cocoknya kesaksian-kesaksian dari yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara dan dengan cara atau pengetahuan saksi itu sendiri, tentang perilakuan atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak. Mengenai kesaksian saudara saksi Ma'ruf Samsudin yang dikualifikasikan sebagai saksi unus testis nullus testis pasal 169 HIR atau pasal 306 RBG. Artinya satu saksi bukan saksi. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Akan tetapi sesuai dengan pengecualian asas ini adalah ketika kesaksian Ma'ruf Samsudin telah disempurnakan oleh rekaman sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti. Oleh sebab itu dalam proses penyelidikan dan verifikasi sesuai dengan tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan, maka secara sah dan meyakinkan telah terverifikasi alat bukti sesuai dengan pasal 138 Undang-Undang MD3 berupa keterangan saksi sebanyak 2 orang, keterangan ahli khusus mengenai legal standing, surat dari pengadu dan transkrip yang didapat dari pengadu baik yang berupa pointers maupun transkrip lengkap, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik,
apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, dan perforasi yang memiliki makna, keterangan pengadu dan teradu terbukti melalui rekaman. Petunjuk menurut pasal 188 KUHP sebagai berikut. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini sudah terdapat persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan pelanggaran etika itu sendiri sehingga menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran etika. Tentang dasar hukum, teori asas yang digunakan. Dengan demikian teradu secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 87 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berlaku karena teradu sebagai pimpinan DPR yang berbunyi melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Sedangkan sebagai anggota DPR RI diduga melanggar kewajiban anggota DPR RI pasal 81 huruf D, huruf E, huruf G, dan huruf H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Yunto pasal 12 huruf D, huruf E, huruf G, dan huruf H Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib yang berbunyi mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dan lembaga lain. Dalam hubungannya dengan kode etik DPR RI, teradu diduga melanggar pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5, pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 4, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik yang berbunyi dalam kaitan menyangkut masalah kepentingan umum kode etik, pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Ayat 1, anggota dalam setiap tindakannya harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai, politik, dan atau golongan. Ayat 2, anggota bertanggung jawab mengemban amanah rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, berpola hidup sederhana, dan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ayat 5, anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, dan berkumpul. Pasal 3 ayat 1 tentang integritas dan ayat 2. Ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat DPR. Ayat 2, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ayat 6, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan dengan hubungan dengan mitra kerja, pasal 4 ayat 2, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentang keterbukaan dan konflik kepentingan, pasal 6 ayat 4 yang berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan. Pimpinan dan anggota mahkamah yang saya hormati, kesimpulan anggota majelis setelah mendengar, memeriksa, mengamati secara seksama berbagai keterangan, baik pengadu, ahli, saksi, dan teradu, juga alat-alat bukti yang disampaikan dalam penyelidikan dan verifikasi baik di dalam sidang maupun di luar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, maka dengan ini saya berkesimpulan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2014, Yunto Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib,
yang dilanggar oleh teradu, sekaligus ketentuan kode etik DPR RI yang juga dilanggar teradu dalam peristiwa yang diadukan oleh pengadu Saudara Sudirman Said. Bahwa terdapat satu pasal mengenai pelanggaran sumpah jabatan sebagai pimpinan DPR RI yang spesifik didapat dalam perkara ini. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap perkara harus lebih jelas dan clear daripada kasus lain. Karena adanya pelanggaran sumpah jabatan pimpinan harus diproses oleh MKD sesuai dengan ketentuan pasal 87 Undang-Undang MD3 yang berbunyi, pimpinan DPR RI melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR. Pasal ini secara spesifik bahwa pelanggaran sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR RI yang diduga dilakukan oleh pimpinan DPR RI. Ketentuan ini hampir serupa dengan ketentuan dalam melakukan proses pelanggaran berat kode etik. Bahwa adanya unsur pemberat yang terkait dengan pelanggaran sumpah jabatan pimpinan DPR RI dan status ketua DPR RI yang kemudian dengan sengaja mengajak satu orang pengusaha untuk melakukan negosiasi perpanjangan kontrak karya yang merupakan domain pemerintah. Bahwa adanya unsur pemberat terhadap teradu karena teradu pernah dikenakan sanksi ringan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dengan teguran agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pimpinan DPR RI Republik Indonesia, dan teradu juga dalam memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan tidak jujur dan tidak transparan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Saudara Setia Novanto dengan nomor anggota A300 dari fraksi Partai Golkar telah melakukan pelanggaran etik sedang dengan sanksi memberhentikan teradu dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraiannya tuntas.